Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi di chapel hari ini. Anak-anak sudah siap? Kita mau bersama-sama melakukan chapel. Sebelumnya Miss Mary mau mengajak anak-anak untuk mengatakan sama-sama chapel sukacita. Sama-sama ya. Chapel sukacita. Ya, sebelum kita memulai chapel ini, Miss Mary mengajak anak-anak untuk berdoa dulu. Semua lipat tangannya, matanya ditutup. Kita mau berdoa. Ikuti Miss Mary berdoa. Bapa di surga, terima kasih sudah membangunkan saya pagi ini. Saya mau memulai hari ini dengan memuji Tuhan. Siapkan saya untuk mendengar cerita firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Ya, anak-anak, tadi anak-anak semua ikut berdoa. Yang belum ikut berdoa, ayo, anak-anak harus belajar. Waktu berdoa, kita harus punya sikap yang benar, sikap yang baik. Karena waktu berdoa, kita berbicara kepada Allah. Oke, sekarang Miss Mary mau ajak anak-anak untuk bangkit berdiri. Kita mau mengangkat satu pujian. Kita mau menaikkan pujian ini untuk Tuhan. Kita mau mengatakan, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Kita mau terus memuji Tuhan. Kita mau mengatakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang kuat, hebat, dan besar. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku, Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar. Tiada tandingannya. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku, Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar. Tiada tandingannya. Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya, tiada tandingannya,
pujian tadi betul sekali. Allah kita adalah Allah yang kuat, Allah yang hebat, dan Allah yang besar. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, Miss Mary mau ajak anak-anak dulu mengangkat satu pujian lagi untuk mempersiapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Anak-anak, mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong saya untuk duduk tenang, mendengarkan cerita Alkitab. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan cerita dari Alkitab. Kita akan mendengarkan cerita tentang 3 orang yang ada di dalam kerajaan Babel. Namanya adalah Sadrah, Mesak, dan Abednego. Cerita itu diambil dari kitab Daniel. Kalau anak-anak punya Alkitab di rumah, ayo ambil Alkitabnya. Buka dari Daniel. Pasal yang ketiga. Daniel ini ada di Perjanjian Lama. Yang Miss Mary mau ceritakan adalah cerita tentang Sadrah, Mesak, dan Abednego. Siapa anak-anak? Iya, pada waktu itu kerajaan Israel kalah berperang dan kerajaan Babel langsung menguasai kerajaan Israel. Orang-orang yang pintar, laki-laki muda yang masih pada kuat dibawa ke Babel. Di dalam pembuangan itulah ikut Sadrah, Mesak, dan Abednego. Saat itu rajanya adalah Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar ini suatu hari membuat patung yang besar. Patung ini terbuat dari emas. Tinggi patungnya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Wah, besar sekali dan tinggi sekali. Lalu Raja Nebukadnezar ini mengundang semua pemimpin di dalam kerajaannya untuk datang. Raja Nebukadnezar sangat bangga karena dia bisa mendirikan patung emas ini. Dia ingin semua orang di dalam kerajaannya, di dalam kekuasaan wilayahnya harus menyembah patung yang dia dirikan. Nah,
Lalu setelah semua orang berkumpul, dibacakanlah peraturan Raja Nebukadnezar itu. Peraturannya adalah, kalau mendengar suara sangkakala, seruling, trompet, suara musik-musikan dibunyikan, maka semua orang harus sujud menyembah kepada patung emas yang didirikan oleh raja ini. Jika tidak, maka orang tersebut harus dimasukkan ke dalam dapur api. Nah, saat itu dibunyikanlah bunyi-bunyian itu. Waktu dibunyikan bunyi-bunyian itu, orang-orang saling melihat. Ternyata semua orang tunduk dan menyembah patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Tetapi ada 3 orang, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia tetap berdiri tegak dan tidak mau membungkukkan badannya, karena Sadrak, Mesak, Abednego tahu siapa yang harus disembah. Waktu orang-orang Kasdim mengetahui hal itu, orang-orang Kasdim ini melihat, wah, kita harus melaporkan hal ini kepada raja. Orang-orang Kasdim ini langsung bilang kepada raja. Raja begitu marah. Langsung raja memanggil Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan dia langsung berkata, kenapa kamu tidak mau menyembah patung emas yang aku dirikan? Lalu raja itu bilang, sekarang aku akan membunyikan bunyi-bunyian lagi dan kamu harus menyembah. Lalu ketiga orang ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego, langsung berkata kepada raja, Tuanku Raja, percuma saja hal itu Tuanku Raja lakukan, karena kami tetap tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku Raja dirikan. Yang kami mau sembah hanyalah Tuhan Allah kami. Dan kalau Tuhan Allah kami mau menyelamatkan kami, maka Dia akan selamatkan kami. Tetapi kalau Tuhan Allah kami tidak mau menyelamatkan kami tetap tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan. Raja langsung memerintahkan supaya Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan ke dalam dapur api. Raja begitu marah, lalu menyuruh dapur apinya itu dipanaskan sampai 7 kali lipat panasnya. Panas sekali ya. Sadrak, Mesak, dan Abednego langsung diikat dan langsung dibawa oleh orang-orangnya raja, langsung dimasukkan ke dalam dapur api. Orang yang memasukkan Sadrak, Mesak, dan Abednego saja sampai tidak kuat panasnya dan mereka terbakar dan mati. Tetapi herannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar. Bahkan ketika Raja Nebukadnezar itu melihat ke dalam dapur api, justru dia melihat ada 4 orang di sana. Padahal yang tadi dimasukkan hanyalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi waktu raja lihat kok jadi ada 4. Siapakah 1 orang lagi? Dia adalah malaikat yang diutus oleh Tuhan untuk menjaga Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu dikeluarkanlah Sadrak, Mesak, dan Abednego itu dari dalam api. Mereka harus menghadap raja kembali. Tidak ada yang terbakar sedikit pun dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bahkan bau api pun tidak ada yang menempel pada badan mereka. Lalu raja berkata, sejak sekarang tidak boleh ada yang melarang mereka untuk menyembah Allah mereka, karena ternyata Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Allah yang lebih hebat, Allah yang lebih berkuasa. Dan setelah kejadian itu, Raja Nebukadnezar memberikan jabatan yang tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah Allah lain selain dari Allahnya sendiri. Allah yang kita sembah, yang anak-anak sembah, yang Miss Mary sembah. Yang ketika kalau kita takut, kita datang kepada Tuhan,
kita datang kepada Allah kita. Ketika kita sedih, kita juga berdoa kepada Allah kita. Allah inilah yang disembah oleh Sadra, Mesak, dan Abednego. Sadra, Mesak, Abednego tidak mau disuruh menyembah Allah lain, termasuk menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Bahkan ketika Sadra, Mesak, Abednego diancam dengan hukuman dimasukkan ke dalam dapur api, tetap tidak mau menyembah patung itu. Bahkan Sadra, Mesak, Abednego berani berkata kepada raja, "Kalaupun Allah kami tidak mau menyelamatkan kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan." Hebat ya, itu adalah iman yang begitu kuat. Iman Sadra, Mesak, dan Abednego. Bagaimana dengan kita saat ini? Mungkin saat ini kita tidak perlu menyembah patung, tetapi mungkin saja kita seringkali melupakan Tuhan. Kita seringkali meminta pertolongan bukan kepada Tuhan. Tuhan menginginkan kita seperti Sadra, Mesak, dan Abednego yang tidak mau menyembah Allah lain, tetapi tetap hanya menyembah Allah Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita berdoa hanya kepada Tuhan. Kita mau bercerita, kita mau mengadu, meminta pertolongan hanya kepada Tuhan Yesus. Anak-anak juga bisa seperti itu ya. Kita hanya mau menyembah Allah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kami punya Tuhan seperti Engkau yang sanggup menolong anak-anaknya. Tolong saya untuk selalu menyembah Tuhan saja dan tidak menyembah Allah lain. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Chapel hari ini sudah selesai. Kita akan ketemu lagi di chapel minggu depan. Bye.